Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 16 Februari 2023. Bacaan-bacaan untuk titik tolak permenungan kita diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1-13, di mana Allah memberikan tanda perjanjian, yakni pelangi yang ditempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan bumi atau manusia. Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar bagaimana jawaban atas pertanyaan Yesus. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia atau seorang dari para nabi. Yesus kembali bertanya kepada para murid, "Tapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus dengan tegas menjawab, "Engkaulah Mesias." Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala Taurat, dan akan dibunuh, namun bangkit sudah 3 hari. Petrus mendengar itu langsung menolaknya, menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Maka Yesus memarahi murid-murid, terutama Petrus, "Nyala iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, 2 hal saya tawarkan untuk permenungan kita, yang meskipun nanti bisa kita hubungkan satu dengan yang lain. Yang namanya perjanjian pasti ada 2 pihak, dan Allah menandai perjanjian dengan manusia lewat pelangi. Itu mengandaikan baik Allah maupun manusia harus berpegang pada janji itu. Allah akan benar-benar menepati janji itu, kalaupun manusia juga menepati perjanjiannya, setia kepada Allah, seperti Nabi Nuh. Seringkali manusia mengikuti kehendaknya sendiri, pola pikirnya sendiri, sehingga tidak menangkap perjanjian yang datang dari Allah. Maka kalau hari ini Allah mengadakan perjanjian yang ditandai dengan pelangi, kita bertanya, apakah saya sudah memenuhi perjanjian itu? Perjanjian kita diringkas, Allah menjadi Allah Israel,
dan Israel menjadi umat Allah. Maka sekarang kita bertanya, apakah kita menjadi umat yang setia bagi Allah? Apakah kita menepati perjanjian kita itu, sehingga kita pun tidak akan dimusnahkan oleh Allah? Kita mencoba untuk menggenapi, menetapi, dan melaksanakan perjanjian itu, agar akhirnya kita memperoleh kasih karunia Allah itu. Dari bacaan Injil, kita tahu bahwa bangsa Israel merindukan Mesias duniawi yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Maka ketika ada orang yang hebat, mereka berpikir inilah orangnya. Maka ketika Yesus bertanya kepada para murid mengenai kata orang siapakah aku ini, nampaknya Yesus sudah disejarkan dengan tokoh-tokoh hebat, dengan Yohanes Pembaptis, dengan Elia, atau dari seorang dari para nabi. Namun seharusnya para murid yang tinggal bersama Yesus mempunyai jawaban yang lebih dari itu. Maka jawaban Petrus sangat meyakinkan, engkau adalah Kristus. Menjadi pertanyaan kita, Kristus pemahaman atau Mesias pemahaman macam apa? Ternyata masih jawaban Mesias atau Kristus dalam arti duniawi. Ketika Yesus menegaskan anak manusia harus bersengsara, ditolak, disiksa, bahkan dibunuh namun akan bangkit, Petrus tidak menerima itu karena pola pikirnya sangat beda. Kepentingan Yesus adalah menjadi Mesias surgawi, sedangkan para rasul yang diwakili Petrus Mesias duniawi. Maka Petrus ditegur dengan sangat keras, "Enyahlah iblis." Itu kata-kata yang sangat keras. Dalam bahasa Jawa sangat keras, sangat kejam. Minggato setan. Karena pola pikir manusia yang dikuasai setan adalah pola pikir duniawi, pribadi, yang keluar dari kedagingan. Makanya memikirkan yang enak-enak. Sedangkan menyadari kita sebagai murid tidak diterima karena harus memangku salib, menanggung banyak penderitaan, ditolak. Maka kita diingatkan, kita harus menerima Yesus dalam arti sesungguhnya Mesias surgawi yang membebaskan bangsa manusia dari perbudakan dosa. Dan untuk itu perlu orang membangun kesetiaan. Kesetiaan terhadap janji atau perjanjian yang diikat oleh Allah dan manusia, yang dilambangkan oleh pelangi. Oleh karena itu, bila kita ingin setia, kita harus memakai pola pikir Yesus dan bukan pola pikir manusia, agar akhirnya kita benar-benar mengimani Yesus sebagai Mesias surgawi yang mau tidak mau kita harus menanggung banyak penderitaan, yang istilah Yesus harus memangku salib sambil mengikuti Yesus. Dengan demikian semakin jelas kita bukan mencari kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan surgawi. Agar akhirnya kita benar-benar memenuhi harapan Yesus sebagai murid yang menyangka diri, memangku salib sambil mengikuti Yesus Kristus. Sekalipun mengalami banyak penderitaan, kita tidak pernah akan mundur. Maka mari kita penuhi perjanjian kita dengan Allah dengan menerima konsekuensi
yakni memangku salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami telah Kau ikat perjanjian. Bila kami setia, maka kami mendapatkan kebahagiaan. Maka mampukanlah kami untuk selalu memenuhi perjanjian itu dengan segala konsekuensinya, yakni memangku salib, menyangkal diri, mengikuti Engkau. Karena Putramu adalah Mesias surgawi yang membebaskan kami dari antara dosa, bukan membebaskan dari dunia ini. Buatlah kami untuk setia dengan kehendak-Mu, agar akhirnya kami menepati perjanjian yang Kau berikan kepada kami dan hidup benar-benar mengikuti Sang Guru, menyangkal diri, mengangkut salib sambil mengikuti Engkau. Bantulah umat kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Yang punya berat, ringankanlah. Yang punya persoalan, uraikanlah. Dan yang kesulitan ekonomi, bantulah. Agar akhirnya kami benar-benar menjadi murid-Mu yang setia. Maka jagai, bantu kami dengan berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar menjaga kesehatan. Poster kedua, pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, hidup sehat, jauhi kerumunan, dan lawan corona dengan doa-doa agar kita terbebas dari virus corona itu. Saya mengingatkan penjenengan yang masih punya daun-daun palma, mohon dibawa ke gereja paling lambat hari Minggu malam, karena Senin akan dibakar untuk keperluan Rabu Abu. Semoga dengan demikian kita mampu mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyambut Paskah dengan hati yang bersih. Terima kasih untuk segala pengabdian panjenengan lewat berbagai upaya, doa, tenaga, dan dana bagi gereja dan bagi pembangunan gedung serbaguna. Mari kita tingkatkan terus dukungan kita, entah lewat doa-doa, tenaga-tenaga maupun dana yang bisa dilewatkan kolekte umum, kolekte pembangunan, transfer pembangunan, amplop pembangunan, sumbangan pembangunan. Semuanya mendukung karya pastoral kita. Harapannya kita benar-benar semakin terlibat dalam gereja. Semoga hidup karya pengabdian kita sungguh kita curahkan untuk Tuhan sendiri. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.